Oke, selamat pagi Bapak. Sebelumnya saya melakukan cuci tangan 6 langkah WHO dulu. Oke, selamat pagi Bapak. Saya Dr. Viren di sini akan melakukan pemeriksaan jantung kepada Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? William. Oke, dengan Bapak William. Pada kali ini saya akan memeriksa jantung, pemeriksaan fisik jantung Bapak. Saya akan minta tolong Bapak untuk dibuka bajunya ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Oke, minta tolong untuk dibuka bajunya Pak. Oke, yang pertama saya akan melakukan inspeksi anterior terlebih dahulu. Pertama dari bentuk dadanya simetris, tidak terdapat kelainan bentuk seperti barrel chest atau kelainan lainnya. Setelah itu klavikulanya juga simetris, tidak terdapat bendungan vena, tidak terdapat pulsasi ektopik. Selanjutnya saya melihat dari sedikit lateral. Oke, tidak terdapat ictus cordis juga. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Bapak bisa minta tolong untuk berbaring terlebih dahulu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi saya akan melakukan pemeriksaan untuk adanya pulsasi ictus cordis. Saya menggunakan 5 jari saya, dengan jari jempol saya berada di sternum dari pasien, lalu 4 jari lainnya berada di ICS 4-5 untuk meraba adanya ictus cordis. Oke, permisi Pak. Oke, teraba adanya ictus cordis dan tidak terdapat adanya trill. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi anterior. Yang pertama saya akan mencari batas kanan dari jantung yang normalnya, yaitu di ICS 4 parasternal dextra. Pertama-tama saya dari sisi atas terlebih dahulu, lalu perkusi ke bawah. Sonor. Oke, sudah di ICS 6 untuk batas dengan batas hepar. Selanjutnya saya naik sebanyak 2 jari. Saya lalu mengetuk ke daerah, mengetuk ke medial hingga menemukan suara redup. Masih sonor. Sudah redup. Ditemukan batas kanan jantung di ICS 4 parasternal. Oke, selanjutnya saya akan mencari batas apex jantung, normalnya berada di midclavicular line sinistra. Oke, permisi Pak. Pertama saya mencari ICS 5-nya terlebih dahulu, sekitar bawah papila mame. Saya mengetuk dari mid axillary line anterior, permisi Pak, ke arah medial. Sonor. Sudah redup. Selanjutnya saya mencari untuk punggung jantung, berada di ICS 3 parasternal normalnya. 2. Selanjutnya saya mengetuk ke arah medial. Masih sonor. Redup. Oke, batas punggung jantung pasien normal berada di ICS 3 parasternal sinistra. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, memeriksa setiap katup pada jantung, katup aorta pada ICS 2 parasternal dextra, selanjutnya katup pulmo di ICS 2 parasternal sinistra, lalu katup tricuspid pada ICS 4 parasternal sinistra, lalu katup bicuspid pada midclavicular line ICS 5. Oke, saya mulai Pak, permisi. Pertama saya akan mengecek katup aorta terlebih dahulu pada ICS 2 parasternal dextra menggunakan membran. Permisi ya Pak. Oke, terdengar suara normal. Selanjutnya pada ICS 2 kiri parasternal untuk mengecek katup pulmo, terdengar suara normal. Selanjutnya ke ICS 4 untuk mengecek katup tricuspid. Saya membalik menjadi menggunakan pel. Oke, terdengar suara normal. Yang terakhir katup bicuspid pada midclavicular line sinistra ICS 5. Siap Pak. Menggunakan pel.
Oke, terdengar suara normal. Oke, pemeriksaannya udah selesai Pak. Bisa minta tolong untuk duduk kembali. Oke Pak, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Jadi yang pertama tadi dari inspeksi normal semua, tidak terdapat deformitas, tidak terdapat bendungan vena atau ictus cordis dan kelainan lainnya. Lalu pada palpasi juga normal, terdapat pulsasi ictus cordis dan tidak terdapat trill. Lalu pada perkusi anterior juga normal semuanya Pak, batas-batasnya. Pada saat pemeriksaan auskultasi hasilnya juga normal, suara jantung normal, terdengar S1 S2, ritmenya normal, tidak terdapat suara tambahan. Baik Pak, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, tidak ada. Terima kasih ya Pak. Pemeriksaannya selesai. Saya melakukan cuci tangan dengan menggunakan WHO. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dimas, petugas yang berjaga dengan Bapak siapa sebelumnya? Joko. Ini Bapak Joko, di sini saya akan melakukan pemeriksaan paru pada Bapak. Mungkin selama pemeriksaan akan sedikit tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, karena Bapak bersedia bisa tolong dibuka dulu Bapak bajunya. Saya akan melakukan cuci tangan menggunakan WHO. Baik, pertama saya akan melakukan inspeksi. Dari anterior terlihat klavikula simetris, kemudian tidak terlihat adanya deviasi trakea. Lalu juga bentuk dadanya juga normal, tidak ada bentuknya seperti bencas dan lain-lain. Kamu bisa tolong bernafas Bapak? Gerak nafas anterior juga simetris. Lalu dari posterior, bisa tolong bernafas Bapak? Gerak nafas dari posterior juga simetris. Bisa tolong menunduk Bapak? Terlihat proses spinosus vertebra C7, lalu ujung dari skapula tinggi dari vertebra torakal T4. Lalu dari anterior pemeriksaan palpasi yang pertama untuk melihat tadi divisi trakea. Lalu mulai dari sini, bisa Bapak digerakkan ke kanan maupun kiri. Pada pasien tidak terdapat adanya divisi trakea. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan gerak nafas. Bapak bisa tolong bernafas. Kaki Bapak. Kaki Bapak. Kaki Bapak. Kaki. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari sisi posterior. Coba bernafas. Kaki. Kaki Bapak. Kaki. Baik. Gerak nafas dari antara maupun posterior sejajar dan juga simetris, tidak ada yang tertinggal. Lalu selanjutnya pemeriksaan pharyngitis vokal. Bapak bisa tolong menoleh ke kanan dan bilang 88 ya Pak. Ini Pak. 888. Sisi posterior 888. terus 888. iya Bapak. 888. Iya. 888. Baik, dari pemeriksaan pharyngitis vokal simetris. Lalu selanjutnya itu pemeriksaan perkusi 12 detik dari anterior. Dimulai dari supra clavicular. Bisa ya Bapak? Baik, kemudian perkusi dari sisi posterior. Suaranya sama. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan auskultasi. Menggunakan suara menunjukkan di 12 titik seperti pada saat perkusi. Iya Pak. Kita tolong bernafas. Tolong bernafas Bapak.
hasil pemeriksaan dari inspeksi fungsi dan auskultasi tidak ditemukan pada kelainan pada rongga paru Bapak. Mungkin apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Dan karena Bapak tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dipakai lebih banyak dan saya akan melakukan secara langkah. Pak, kenalkan saya Dr. Kayla yang hari ini akan memeriksa sebelumnya dengan Bapak siapa? Daniel, Baik, Bapak Daniel, hari ini datang dengan keluhan apa? tidak ada keluhan. Baik, hari ini saya akan membantu untuk memeriksa kondisi kepala di leher Bapak, mungkin akan terasa tidak nyaman. Apakah Bapak Daniel bersedia? Bersedia. Baik Bapak, saya akan cuci tangan dengan langkah Baik, saya akan memulai dengan melakukan inspeksi dari bagian anterior. Dari kepala tidak ada deformitas, tidak ada tampak lesi, jejas, lalu nampak simetris, lalu dari ekspresi wajah juga normal, kemudian warna kulit juga normal, tidak ada edar dan juga anemia. Lalu kemudian di bagian alis dan juga bulu mata tidak ada kerontokan dan tidak ada ketombe. Lalu mungkin bisa coba mengerutkan kening Bapak. Terlihat simetris tadinya dan tidak ada kelumpuhan. Kemudian saya akan memeriksa dari hidung tidak ada deviasi septum dan juga tidak ada deformitas. Kemudian dari bibir, mukosa bibir juga kemerahan, tidak ada lesi dan tidak ada cyanosis, tidak ada pucat. Ini bisa dibuka mulutnya Bapak. Baik. Saya memeriksa bagian dalam mulut, tidak ada lesi, jejas dan juga deformitas. Bisa dijulurkan lidahnya Bapak. Baik. Tidak ada bercak maupun jamur dan normal. Bisa kembali. Di sebelah telinga juga tidak ada hiperemia, tidak ada nodul, tidak ada jejas maupun lesi. Sebelah kanan juga tidak ada nodul, tidak ada jejas, tidak ada lesi, tidak ada hiperemia. Kemudian dari depan juga saya melihat adanya deviasi trakea atau tidak nampak deviasi trakea. Kemudian lalu bisa hadap ke kanan, ya, lalu hadap ke kiri. Nampak musculus sternocleidomastoideus mastoideus yang simetris dan juga tidak ada pemendekan di salah satunya. Lalu saya melakukan inspeksi dari posterior, bagian rambut dan juga leher normal, tidak ada deformitas dan juga tidak ada nampak simetris, tidak ada kebotakan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari anterior. Permisi ya Bapak, saya akan menekan ibu jari saya di sinus frontalis. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik. Lalu di sinus maxillaris, apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Baik. Lalu saya akan memeriksa anemia dan juga icterus dengan memeriksa konjungtiva. Tidak nampak anemi. Lalu memeriksa sklera. Tidak nampak icterus. Selanjutnya saya akan memeriksa hidung. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa deviasi trakea dengan satu jari. Permisi Bapak. Trakea teraba di tengah, tidak ada deviasi trakea juga. Selanjutnya saya akan memeriksa palpasi kelenjar getah bening dengan melakukan fiksasi di belakang kepala. Kemudian saya akan meraba dari submentalis, kemudian ke submandibularis, lalu ke preauricula, retroauricula, dan juga occipitalis, dan juga supraclavicular dan infraclavicular. Tidak ada tonjolan kelenjar. Terus saya memeriksa sebelah kiri dan melakukan fiksasi juga di submentalis, submandibularis, preauricula, retroauricula, occipital, kemudian supraclavicular dan juga infraclavicular. Selain itu juga saya akan memeriksa pulsasi arteri karotis di depan sternocleidomastoideus dengan 3 jari di sebelah kanan juga. Teraba normal jenisnya. Kemudian dari posterior saya akan memeriksa kelenjar tiroid dengan 2 tangan. Bisa dibantu menelan Bapak? Baik, tidak teraba massa tambahan dan teraba kelenjar tiroid yang ikut bergerak saat pasien menelan. Baik, untuk pemeriksaan sudah selesai Bapak. Untuk keseluruhan hasilnya kondisi Bapak sehat dan normal. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Saya mencuci tangan dengan langkah ya. Pertama-tama saya akan mencuci kedua tangan saya sesuai dengan langkah dari WHO. Oke, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Hanum Kamila, dokter yang bertugas untuk penjaga hari ini. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Vanessa. Oke, baik Ibu Vanessa. Kalau boleh tahu Ibu datang dengan keluhan apa ya Bu? Telinga kanan saya berdengung. Oke, baik, telinga kanannya berdenying. Ibu, saya izin melakukan pemeriksaan telinga kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Pertama-tama, saya akan mengatur jarak dengan pasien, yaitu dengan menempelkan lutut kiri saya dengan lutut kiri pasien. Kemudian selanjutnya, saya akan melakukan pemasangan daripada headlamp di bagian kepala saya. Kemudian saya akan memposisikan lampu agar sejajar dengan kedua mata saya berada di medial dan juga di bawah pada sabuk headlamp. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dimulai dari telinga bagian kiri terlebih dahulu, yaitu bagian telinga yang sehat. Permisi Ibu, izin menoleh ke sebelah sana ya Bu. Ya. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Sekilas saya melihat bahwa tidak ada deformitas, tidak ada lesi, edem maupun hiperemi pada telinga daripada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kanalis auscultus externus dari pasien dengan menyalakan lampu dari headlamp. Kemudian selanjutnya saya mengecek lampu terlebih dahulu sudah menyala. Kemudian saya akan meletakkan jari 1 dan 2 saya di bagian aurikular dari pasien, kemudian jari 3, 4, 5 saya di bagian daripada preaurikular dan menarik aurikular ke arah posterior superior. Kemudian saya melihat bahwa kanalis auscultus dari externus pasien itu terlihat lapang, kemudian saya tidak melihat adanya obstruksi, kemudian tidak ada serumen yang berlebihan maupun hiperemi ataupun sekret yang berlebihan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan membran timpani dengan memasukkan spekulum. Saya akan memasukkan spekulum dengan perlahan-lahan memutar sesuai dengan arah jari jam. Oke, baik. Kemudian saya akan menggerakkan spekulum ke bagian arah atas, ke bagian arah bawah, kemudian ke kanan dan juga ke kiri. Oke. Kemudian saya melihat bahwa membran timpani dari pasien itu intak, ditandai dengan pantulan berwarna putih mutiara, kemudian refleks cahaya juga positif. Kemudian saya tidak melihat adanya serumen yang berlebihan maupun sekret yang berlebihan, dan kemudian selanjutnya saya akan melepas spekulum dengan satu arah. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan telinga selanjutnya. Ibu silahkan menengok ke arah sana. Selanjutnya, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dulu di telinga sebelah kanan. Sekilas saya tidak melihat adanya deformitas, lesi, maupun edem ataupun hiperemi dari telinga kanan pasien. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa bagian kanalis auscultus externus daripada pasien dengan menyalakan lampu bohlam. Oke, baik. Kemudian saya akan meletakkan jari pertama dan kedua saya di bagian auricula, jari 3 dan 4 saya di plano mastoid. Kemudian saya menarik, maaf Ibu, dari sana ke arah supero posterior. Kemudian saya melihat bahwa kanalis auscultus externus dari pasien itu lapang, tidak ada hiperemi, tidak ada serumen berlebihan maupun sekret yang berlebihan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum dengan memasukkan spekulum dan memutarkannya searah jari jam. Kemudian saya akan mengarahkan spekulum ke atas, ke bawah, ke kanan dan juga ke samping. Oke, kemudian dari spekulum ini saya dapat melihat bahwa membran timpani daripada pasien intak ditandai dengan warna putih seperti mutiara, refleks cahaya juga positif, kemudian tidak ada serumen yang berlebihan maupun sekret yang berlebihan. Kemudian saya akan melepas spekulum dengan satu arah. Baik, Ibu, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, secara garis besar telinga Ibu normal, tidak ada kelainan. Mungkin apabila Ibu ada keluhan yang masih menetap, bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada pertanyaan Bu sampai sini? Yang baik, jika tidak ada, pemeriksaan saya selesaikan di sini. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Kemudian saya akan mencuci tangan kedua tangan saya sesuai dengan 6 langkah daripada WHO. Sebelumnya saya akan mencuci tangan sesuai 6 langkah WHO. Selamat siang Bu, saya dengan Dr. Vanessa, dokter yang akan memeriksa Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Nora.
Ibu Nora. Baik, untuk Ibu Nora, apakah ada keluhan di bagian tenggorokannya, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan tenggorokan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk itu saya akan duduk dan memposisikan diri dengan lutut kiri sejajar dengan lutut kiri pasien. Lalu setelah itu saya akan memakai alat. Saya akan menyesuaikan lampu di bagian bawah dari sabuk sabuknya, lalu di posisinya sejajar dengan mata dan di bagian medial. Saya akan mengecek. Baik, untuk inspeksi mulut, Ibu bisa coba buka mulutnya, Bu, dan bilang A. Baik, di sini terlihat bahwa giginya tidak ada karies gigi maupun karang gigi. Lalu dari gusinya sendiri juga tidak ada luka, edema maupun abses. Lalu dari mukosanya juga tidak ada luka maupun jamur. Lidahnya bisa dijulurkan, Bu. Baik, untuk lidahnya sendiri juga tidak terdapat adanya bercak-bercak maupun jamur. Bisa digerakkan lidahnya kiri kanan. Untuk mobilitasnya juga normal. Baik, di sini saya juga bisa melihat palatum molar dan juga palatum durumnya tidak ada bercak-bercak maupun jamuran dan normal. Baik, sekarang saya akan memeriksa menggunakan spatula. Baik, bisa dijelaskan nih. Di sini terlihat bahwa tonsil kiri dan juga kanan normal, tidak adanya hiperemi maupun edema. Di sini juga terlihat uvula, tidak adanya deviasi. Lalu untuk pengecekan fenomena palatum molarnya, Ibu bisa ngomong A, Bu. A. Baik, di sini terlihat palatum molar bergerak ke atas, berarti mobilitasnya normal. Dari seluruh pemeriksaan dari pasien, untuk pemeriksaan tenggorokan sendiri normal, Bu, tidak ada abnormalitas dari tenggorokan Ibu sebelumnya. Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya akan membuka sebentar dulu dan mencuci tangan menggunakan. Pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan sesuai nama terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Anora. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan hidung kepada Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Hanum, dok. Baik, Ibu Hanum, apakah ada keluhan? Tidak. Baik, saya akan memulai untuk pemeriksaannya, Ibu. Pertama-tama saya akan memposisikan kursi pemeriksa di sebelah kiri pasien. Kemudian saya akan duduk dengan memposisikan kaki berdekatan dengan kaki kiri pasien. Baik, pertama-tama saya akan melakukan inspeksi kepada pasien. Saya akan melihat apakah bagian hidung terdapat deformitas ataupun luka, kemudian tidak ada edem dan juga tidak ada deviasi septum. Kemudian saya akan memulai melakukan palpasi bagian sinus frontalis. Baik, Ibu, apakah ada terasa nyeri? Tidak. Baik, kemudian sinus maxilar. Apakah terasa nyeri, Ibu? Tidak. Baik, kemudian dorsum. Kemudian alanasi. Baik, untuk palpasinya terasa normal semua. Baik, kemudian saya akan menggunakan headlamp dengan memposisikan bagian lampunya di bawah sabuk kepala, kemudian sejajar dengan mata saya di bagian medial. Baik, kemudian saya akan menyalakan lampu headlamp dan memeriksanya. Kemudian saya akan menyiapkan spekulum hidung dan memposisikan tangan saya seperti ini. Kemudian saya akan mulai memasukkannya ke dalam hidung pasien. Permisi ya, Ibu. Baik, saya melihat concha nasalis inferiornya terlihat normal dan juga septum anteriornya terlihat normal. Dasar kalkulasi juga terlihat normal. Kemudian saya akan memeriksa fenomena palatum molar dengan menginstruksikan pasien untuk berkata I sebentar. I. Baik, untuk fenomena palatum molarnya positif yang berarti normal. Kemudian pasien bisa menengadah. Baik, untuk concha nasalis mediusnya terlihat normal dan juga septum posteriornya terlihat normal. Kemudian saya akan mulai mencabut spekulum dengan sedikit menutup. Baik, kemudian untuk yang sebelah kiri,
saya akan melihat untuk vestibulnya tidak ada penyempitan, kemudian concha nasalis inferior terlihat normal, dan juga septumnya terlihat normal. Kemudian saya melihat untuk dasar kalkulasinya juga terlihat normal. Kemudian saya akan mengecek fenomena palatum molar. Ibu bisa berkata I. Baik, untuk fenomena palatum molarnya positif, yang berarti normal. Ibu bisa menengadah. Baik, untuk concha nasalis mediusnya terlihat normal dan juga septum posteriornya terlihat normal. Kemudian saya akan sedikit menutup. Baik Ibu, untuk pemeriksaan hidungnya sudah selesai dan untuk kedua hidung Ibu terlihat normal, tidak ada abnormalitas. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, dokter. Baik. Kemudian saya akan meletakkan alat-alatnya kembali. Ya, cuci tangan sesuai dengan WHO. Cuci tangan sama sesuai dengan WHO. Selamat pagi Ibu. Saya Dr. Ita di sini yang menjaga di Poli. Mungkin bisa dibantu dengan Ibu siapa? Ibu Afe. Oke Ibu Afe, hari ini kita akan memeriksa dari ketajaman mata Ibu nih. Mungkin nanti saya butuh kerjasamanya untuk menutup mata. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Karena Ibu bersedia, mungkin kacamatanya bisa dilepas terlebih dahulu. Oke, saya izin menjelaskan prosedurnya ya. Nanti ketika saya mengisyaratkan untuk menutup mata, tangannya bisa seperti ini, dilembutkan. Lalu kalau misal saya mengarahkan ini untuk diletakkan di mata sebelah kiri, tolong bola matanya jangan ditekan. Begitu pun juga di sebelah kanan. Oke? Nanti kita lakukannya secara bergantian, mata kanan terlebih dahulu, baru mata kiri. Gitu ya Ibu ya. Nanti Ibu bisa baca papan Snellen di sebelah sana. Nanti apabila tidak terlihat, bila saja tidak terlihat, tidak perlu sangat diusahakan seperti dipicingkan matanya atau terlalu maju badannya ya. Kondisi saya akan ukur jarak pasien dengan papan Snellen sebesar 6 meter, kira-kira 6 langkah. Kita mulai dihubungnya mungkin dari mata sebelah kanan dulu, jadi sebelah kirinya bisa ditutup seperti ini. Ini apa Ibu? E. Sebelah sini? C. Sebelah sini? B. Sebelah sini? D. Sebelah sini? L. N. Lihat? Tapi T. Oke, mulai buram ya? Dia mulai buram tapi masih terlihat. Oke, ini? T. Ini? E. Yang ini? F. F. Yang ini? S. Yang ini? Z. E. Oke. B. B. Yang ini? I. Oke, baik. Bisa bergantian ke mata sebelah kirinya, jadi yang kanan ditutup. Bisa dibaca Ibu? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Jadi saya akan melakukan tes menggunakan jari. Nanti Ibu bisa dibilang jarinya itu ada 1, 2. Saya mundur 1 meter. Ini berapa? 1. Ini? 2. Ini? 5. Oke. Saya mundur 1 meter lagi. Sudah buram tapi 2. Oke. 4. 5. Oke. Saya mundur 1 meter lagi. 3. 4. 4. Mungkin kacamata juga bisa dipakai. Oke, saya menjelaskan ya Ibu ya. Untuk hasilnya dari mata kirinya itu tetap terdapat pada 6/15, di mana Ibu bisa melihat dalam jarak 6 meter. Padahal orang normalnya itu bisa melihat pada jarak 15 meter. Untuk yang sebelah kirinya bisa terlihat pada jarak 3 meter, di mana pada orang normal saja bisa dilihat pada jarak 60 meter. Nah, di sini berarti dari hasilnya ada penurunan dari ketajaman mata ya Ibu ya. Mungkin nanti selanjutnya Ibu bisa menggunakan kacamata karena sudah digunakan, mungkin bisa dicek kembali apakah sudah sesuai atau masih ada pusing-pusing ya Ibu ya. Jadi apabila ada keluhan Ibu bisa datang lagi. Apakah Ibu yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, maka saya pamit ya Ibu. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Saya Raisya sebagai dokter yang berjaga hari ini. Bapak atas nama siapa? Bapak Radit. Oke, baik Bapak Radit. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan mata dimulai dari pemeriksaan mata luar terlebih dahulu. Apakah Bapak Radit bersedia? Pertama saya akan mencuci tangan. Kemudian saya akan melakukan inspeksi dimulai dari palpebra, melihat apakah ada lesi jejas pada palpebra. Tidak terlihat adanya radang ataupun benjolan pada palpebra. Kemudian dari palpebranya saya melihat arah tumbuh silia atau rambutnya. Arah tumbuhnya normal, tidak mengarah ke mata. Lalu dilihat apakah ada ketombe di akar silia. Tidak terlihat adanya ketombe. Lalu pemeriksaan konjungtiva dan sklera.
Maaf ya Bapak Radit, di sini saya akan memeriksa konjungtiva dengan menarik konjungtiva Bapak. Bapak Radit boleh lihat ke atas. Baik, tidak terlihat konjungtiva animis. Kemudian untuk pemeriksaan sklera saya akan menarik konjungtiva palpebra. Bapak Radit boleh lihat ke bawah ya. Tidak terlihat adanya icterus pada sklera. Selanjutnya adalah pemeriksaan kornea. Di sini kita menggunakan penlight yang disentari dari lateral. Ini saya Bapak Radit. Lihat korneanya dari lateral ke medial. Kornea terlihat jernih, tidak terlihat vaskularisasi ataupun jaringan parut, dan tidak ada pelebaran pembuluh darah di limbus. Selanjutnya adalah pemeriksaan delik mata depan, di mana kita akan melihat iris dan lensa. Bapak Radit, di sini saya akan menyetarkan kembali dari lateral ke anterior. Oke. Irisnya jernih, tidak nampak bayangan pada lensa. Lensanya juga jernih, tidak ada vaskularisasi atau terlihat radang ataupun infiltrat lainnya. Selanjutnya kita akan memeriksa refleks pupil. Sini saya akan menyinari pupil. Seharusnya jika disinari pupilnya akan berkecil. Fokus ke depan dulu. Oke. Refleks pupil konsentris, simetris, pupil kiri dan kanan juga konsensual. Tes lapang pandangan. Saya akan pakai kacamata terlebih dahulu. Bapak Radit, nanti saya akan minta Bapak untuk mata sebelah saja, terus tetap fokus ke mata saya, dan saya akan menggerakkan jari. Tolong bilang terlihat kalau sudah terlihat jarinya ya. Oke, baik. Di sini kita mulai dengan menutup mata sebelah kiri saya, berarti Bapak tutup mata kanannya. Bilang kalau sudah terlihat ya Bapak. Terlihat. Oke. Terlihat. Dari atas. Terlihat. Terlihat. Oke. Kemudian pindah ke mata sebelahnya. Terlihat. Terlihat. Dari atas. Terlihat. Terlihat. Dari hasil tes lapang pandangan yang dilakukan, Bapak normal, tidak ada kelainan lapang pandangan. Pemeriksaan mata sudah selesai, dari Bapak semuanya hasilnya normal, tidak ada kelainan. Bapak Radit, apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kerjasamanya Bapak Radit. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Radit yang berjaga pada hari ini. Atas nama Ibu siapa? Raisya. Ibu Raisya, oke. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tentang refleks fundus okuli. Jadi nanti saya akan menggunakan alat ini namanya oftalmoskop, dan kemudian nanti saya akan pantulkan sinar dari sini ke mata Ibu Raisya gitu. Dan mungkin dalam pemeriksaannya nanti cahaya dari ruangan ini mungkin saya akan redupkan begitu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Bu. Saya izin meredupkan cahayanya dulu deh, Bu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan saya akan melakukan cuci tangan sesuai nama WHO. Baik. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke mata kanan Ibu Raisya. Namun sebelum melakukan pemeriksaan, mungkin Ibu Raisya bersedia untuk melepaskan kacamatanya dulu. Yang pertama saya akan melakukan kalibrasi dengan mengatur dioptri dari oftalmoskop, kemudian melakukan pemeriksaan dari 20 cm dari mata pasien dari lateral. Baik, untuk mata kiri pasien terlihat adanya refleks fundus okuli. Kemudian dari 5 cm untuk mencari vaskularisasi dan nervus dari mata pasien. Baik, terlihat adanya vaskularisasi dan
nervus pada fundus okuli pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan pasien. Yang pertama dari 20 cm dari lateral di mata kanan pasien. Baik, terlihat adanya refleks fundus okuli pasien, kemudian jarak 5 cm. Terlihat adanya vaskularisasi dan nervus opticus dari pasien. Baik, jadi untuk pemeriksaan Ibu Raisya, mungkin bisa dipakai dulu kacamatanya. Untuk hasil pemeriksaan Ibu Raisya, hasilnya normal, terlihat adanya refleks dari fundus okuli, kemudian terlihat juga adanya vaskular, kemudian nervus opticus, dan tidak ada parut atau kelainan-kelainan lainnya dari mata Ibu Raisya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu? Tidak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin bisa keluar ruangan, dan saya akan melakukan cuci tangan sesuai nomor makan. Tangan sesuai dengan nama WHO sebelum bertemu dengan pasien. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Afri. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan mata kepada Ibu. Dengan Ibu siapa? Kakak. Oke. Jadi buat pemeriksaan mata yang akan kita lakukan ini terkait dengan kemampuan mata untuk melihat warna, Ibu. Jadi di sini nanti saya akan menunjukkan totalnya 21 plate yang berisi angka tersembunyi di antara warna-warna begitu, dan Ibu tinggal membacanya saja. Mungkin kita bisa mulai. Apakah Ibu bersedia? Iya. Bisa dibaca, Ibu? 12 8 6 29 57. Angkanya tidak, Ibu. Enggak kelihatan ada angka sih. Enggak ada. Tidak ada. Bisa di tracing, Ibu, warnanya? Dari X ke X sih, Dok. Iya. Sudah ya, Bu ya? Baik, untuk hasil pemeriksaannya normal, Ibu. Jadi tadi Ibu bisa membaca lebih dari sama dengan 17 plate, dan di keempat plate-nya itu memang tidak ada nomornya. Hasil pemeriksaan kemampuan mata Ibu untuk melihat warna normal. Ada pertanyaan, Ibu? Tidak ada. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sekian untuk pemeriksaan hari ini. Terima kasih, Dok. Sekian, cuci tangan.